Nama saya Linan. Dulu waktu kecil ibu sering bilang ke saya, makan pahitnya pahit baru bisa jadi orang sukses. Setelah besar baru saya ngerti. Kalau mau makan pahit-pahitnya gak bakal habis. Siapa bilang hidup ini naik turun? Hidup saya cuma naik. Turun, turun, turun. Investasi Wang Ping meledak. Pas dia minta saya invest, saya kira dia penipu. Dia juga minta saya. Bagus deh, saya tahu teman sekelas ini. Dia gak bakal nipu saya, kamu tahu gak? Saya gadaikan rumah nikah bahkan pinjam ke bank. Cuma buat invest ke dia. Akhirnya meledak juga. Apa katamu investasi Wang Ping dia gak meledak? Tapi meledakkan. Apa ulangi lagi? Wang Ping nipu banyak orang, sekarang dia kabur. Uangmu udah hilang semua. Pak Lin, pinjamanmu di bank kami bulan ini. Sudah jatuh tempo Pak Lin, kalau gak bisa bayar, kami akan menyita asetmu. Wang Ping, buka pintu Wang Ping. Saya tahu kamu di dalam. Berani pinjam uang gak berani buka pintu ya? Wang Ping, buka pintu dong. Wang Ping. Dasar bajingan. Dulu saya pikir, hidup kayak sekolah kerja nikah. Terlalu biasa tapi gak nyangka. Saya bahkan gak bisa hidup biasa kayak gitu. Maaf ya Sinyi. Akhirnya ketangkep juga kamu. Siapa yang ngasih izin? Tanpa izin saya, kamu bunuh diri. Saya ini, naik surga atau turun neraka ya? Lihat saya, masih gak ngerti kamu di mana ya? Wajah malaikat dan tubuh setan ini. Pasti saya naik surga. Saya malaikat maut. Apa malaikat maut? Sia-sia senang. Saya rajin belajar. Terus kerja gak boleh karena saya jadi kuli. Kamu bawa aku ke neraka untuk menemui Nyuto Emamiannya. Alasan aku bawa kamu ke sini adalah karena kamu dengan seenaknya mengakhiri hidupmu sendiri, melakukan hak sebagai dewa kematian, dan aku akan menghukummu. Kamu belum pernah merasakan pahitnya kehidupan. Ada orang yang bantu kamu kerja bukannya senang. Jangan-jangan kalian juga ada evaluasi kinerja akhir bulan. Jadi dewa kematian itu sulit nggak sih? Ada nggak sih kuota dari surga dan neraka? Kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Aku tidak. Linan, selanjutnya kamu akan menghadapi 9 kali reinkarnasi. Setiap kali reinkarnasi kamu akan menghadapi takdir kematian. Ini adalah hukuman dariku untukmu. Aku adalah orang terkaya di Tiongkok, putra kedua keluarga Su King. Lebih disayang ayah daripada kakakku Su Zeming. Besok ayah akan memperkenalkan semua orang. Aku Su King. Akan mewarisi segalanya dari keluarga Su. Aku benar-benar terlahir kembali, mari bersulang. Xiao. Minum. Biarkan aku bertemu Pak Su ngobrol sebentar. Suara yang sangat familiar. Pak Su. Wang Ping. Kamu masih berani minum-minum di sini. Kamu binatang, kembalikan uangku Wang Ping. Teman lama. Investasi itu ada untung ada rugi. Kamu kali ini rugi besar, bisa dibilang kamu sangat sial. Kamu cuma penipu. Sebagai teman lamamu, aku juga tidak ingin melihat kamu dikejar-kejar rentenir sampai keluarga berantakan. Aku juga dengar kamu putus dengan tunanganmu. Kamu habiskan semua minuman ini.
Aku akan bayarkan utang rentenirmu, setuju? Aku minum. Sudah nggak kuat ya kalau gitu aku duluan ya. Aku masih bisa minum bukankah kamu bilang? Kalau aku habiskan minuman ini, kamu akan bayar utangku. Siapa bilang aku akan bayar utangmu? Tadi kamu bilang kamu penipu. Kembalikan uangku. Manaman boleh sembarkan TAPI kata-kata jangan sembarkan. Apa buktinya kalau aku menipu uangmu? Sekarang kan zaman hukum. Kamu tidak punya bukti. Hati-hati aku laporkan kamu karena fitnah. Wang Ping dasar bajingan Wang Ping. Yang master kami tidak mau bertemu orang lain kalau kamu tidak pergi. Kami akan bertindak, Pak Su. Tunggu sebentar. Selamat siang Pak Su, saya Wang Ping. Pak Su, kami adalah perusahaan teknologi yang baru didirikan. Ingin berbicara kerja sama dengan grup Su. Ah, Pak Wang, senang bertemu dengan Anda. Anda tahu saya? Tidak tahu. Pak Su, meskipun perusahaan kami baru didirikan, tapi dana awal kami sudah mencapai beberapa target kecil. Di industri ini, kami sudah cukup dikenal. Masa depan cerah begini. Anda beri saya kesempatan, saya jamin akan memberikan kejutan. Dana awal perusahaan Anda yang beberapa target kecil itu dari mana asalnya? Ini berkat beberapa investor malaikat. Bukan begitu, saya memang sudah ke surga. Pak Wang tidak tahu siapa saja. Investor itu yang begitu berwawasan. Ini tidak bisa diungkapkan tapi saya jamin. Dana awal ini, semuanya bersih. Sebenarnya saya sangat mengagumi orang seperti Pak Wang yang berani. Saya juga sangat suka bekerja sama dengan orang seperti Pak Wang. Terima kasih yang master, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tapi, bawa anggur termahal di sini. Wah, yang Master Su benar-benar royal. Setiap botol anggur ini harganya tidak kurang dari 100.000, tidak tahu apa keberuntungan Wang Ping. Bisa mendapatkan perhatian yang Master Su. Pak Su, apa maksud Anda ini? Saya dalam berbisnis selalu menekankan dua kata. Sikap. Panggung sudah saya siapkan saatnya. Saya melihat sikap Anda. TAPI anggur sebanyak ini saya. Anggur sebanyak ini, bagaimana mungkin saya memaksa Anda untuk menghabiskannya? Tentang berapa banyak yang diminum? Itu tergantung pada sikap tulus Pak Wang terhadap grup Su. Minum, 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 minum. Ternyata sikap tulus Pak Wang terhadap kami hanya segini. Bukan Pak Su. Aku pasti masih bisa minum. Benar-benar. Tidak perlu, adegan ini sudah selesai aku tonton. Aku pergi. Pak Su, beri aku satu kesempatan. Wang Ping, kau pikir aku tidak tahu? Dari mana dana awalmu berasal? Teman kau bisa menipu orang lain. Tapi jangan menipu dirimu sendiri. Kenapa kau bicara seperti ini? Apa ada kesalahpahaman antara kita? Kesalahpahaman, uangmu ternoda darah Linan. Bagaimana mungkin ini kesalahpahaman? Bagaimana mungkin ini bersih? Bagaimana kau tahu itu, Linan? Jika ingin orang tidak tahu. Kecuali kau tidak melakukannya, sekarang ini era hukum. Benar kan? Teman lama. Udara sudah dingin, saatnya membuat perusahaan Pak Wang bangkrut. Orang sial ini entah apa yang membuat Pak Su marah. Perusahaan yang bagus mungkin akan lenyap ya. Jadi pujian juga harus tepat sasaran. Kalau tidak, Kau. Su Seking. Aku akan mati bersamamu. Wang Ping, inilah arti sebenarnya dari kekuatan uang. Kau. Sinyi. maaf aku salah jalan.
Lepaskan aku dia Linan. Dia bukan Suzy, kalian semua ditipu. Kenapa aku tidak bisa bernapas? Respiratorku. Selamat datang kembali. Bagaimana rasanya mati lagi? Bagaimana? Kalian malah memberikan layanan pengalaman pengguna dan purna jual ini. Kakak mau aku kasih ulasan bagus. Kalau saja kepalamu sekeras mulutmu. Kau tahu kenapa aku keras? Vulgar. Aduh. Karena aku sudah mati. Kalian manusia, semua seperti kamu yang pandai bicara. Apa maksudnya pandai bicara ini? Namanya selera humor ya. Selera humor itu adalah operasi plastik terbaik untuk pria. Bagiku, humor bukanlah kematianlah. Si pencabut nyawa. Jika di reinkarnasi berikutnya aku tidak bisa bertahan hidup, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Kamu akan masuk neraka tingkat 18. Melewati gunung pisau dan lautan api. Dicabut lidahnya dan dikukus. Digoreng dalam minyak panas. Dipotong menjadi 5 bagian. Aku menolak. Kamu yakin kan pasti ada cara untuk membuatku bertahan hidup ya? Tentu saja, tentang bagaimana caranya untuk bertahan hidup tergantung seberapa keras usahamu. Baik. Langsung main besar. Aku adalah bodyguard dari putra kedua grup Suzy King Jiangshan. Diam-diam menyimpan sejumlah besar uang haram asalkan mendapatkan uang itu. Bisa kabur dengan pacarku dan hidup tenang selamanya. Kejar. Berhenti. Jiangshan, kita kan teman sekerja. Kasih tahu aku alamat tempat kamu menyimpan emas. Aku akan melepaskanmu. Benarkah? Tentu saja benar. Kamu bilang dari tadi kan, kenapa harus ribut tadi ada di rumahku? Rumahmu sudah aku datangi, tidak ada apa-apa. Itu benar kata pepatah pria bisa dipercaya. Babi betina bisa naik pohon, kamu pikir aku percaya? Jangan cari masalah. Maaf, aku alergi alkohol. Tidak bisa minum alkohol apapun. Serang. Baru tadi bilang aku temanmu. Bagaimana kalau teman coba tebas aku sekali? Kami hanya menjalankan perintah. Kalian bukan ingin tahu. Kalau aku ada apa-apa kalian tidak akan pernah menemukan. Jangan tidak tahu, terima kasih kamu kasih tahu aku alamatnya. Aku bisa melapor ke atasan. Aku kasih tahu kalian alamatnya. Aku masih bisa hidup kan sekarang ini satu-satunya tawaranku. Lepaskan aku atau kalian tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas. Menurutmu ancaman seperti ini berguna? Kalau nggak coba mana tahu berguna atau enggak. Oke, ayo coba-coba. Kalau orangnya hilang kamu yang ganti rugi ya. Jiangshan, kamu serius ya? Pria sejati nggak pernah main-main. Sekarang gimana terserah kalian. Bos, gimana dong kamu kayak mesin tik aja. Tanya mulu gimana-gimana. Gimana-gimana nggak bisa mikir sendiri ya. Orangnya mana, kejar. Langsung tingkat kesulitan neraka. Apa aku harus mati di sini lagi? Tolong. Sini aku nggak akan menyakitimu. Bos, kayaknya ada suara di sana, ayo cek. Hei Mbak, ada lihat cowok nggak? Pakai baju hitam. Pernah? Gimana? Bukan kamu ya? Barusan kamu yang teriak tolong ya. Kayaknya kamu salah dengar. Kamu ngapain di sini, buruan cari orang. Kamu ngapain di sini, Nona? Aku penulis lagi cari inspirasi. Sendirian aja. Kamu nggak ngerti deh. Orang seniman suka kayak gini. Namanya riset lapangan, cuma kamu yang ngerti. Cepetan cari orang, kalau nggak ketemu kubur kamu di lapangan.
Hati-hati ya. Linan. Linan, jangan tinggalin aku. Maaf Sinyi. Tolong lupakan Linan. Sayang, Kenapa kamu terluka parah enggak? gak apa-apa, cuma luka ringan. Jiangshan, ayo kita ambil uangnya terus pergi dari sini. Linan, jangan tinggalin aku. Tapi, Kenapa Jiangshan, kamu kan janji sama aku. Kita ambil uangnya terus pergi ke tempat di mana nggak ada yang kenal kita. Kan kamu lupa ya? aku nggak lupa. Uangnya di mana, ayo kita ambil. Uangnya. Uangnya ada di gua hutan Dongshan. Jiangshan, terima kasih ya. Aku akan menikmati uang ini sendirian. Cepat sekali kamu kembali. Kupikir dengan pengalaman terakhir, kamu akan bertahan lebih lama. Ketahananku ada di sisi lain. Mau coba? Oke. Di sisi mana yang lebih tahan lama? Biar aku coba rasakan. Aku cuma bilang aja. Kalau kerja lembur aku tahan lama. Super hemat baterai tubuh sapi kuda sakti. Dari 996 ke 007, shift lebih panjang dari shift. Semoga kamu kali ini bisa lebih tahan lama, hidup lebih lama. Lian, kamu enggak ngerti bahasa manusia ya? Atau enggak bisa ngurusin urusan manusia? Udah berapa kali aku bilang? Kamu masih salah kalau terus begini. Langsung minggat dari perusahaan. Aku cuma pemuda biasa dari kota kecil. Baru magang di grup Su langsung diintimidasi sama atasan, Liu Haijun. Lian, kamu ngapain? Lepasin tanganmu. Tulang ekor aku. Manajer Liu, kamu yang suruh aku lepasin. Kamu pikir kamu siapa satu jari aku? Kamu ngapain? Aku ngerti manajer Liu, aku akan kerja dengan baik. Minggat. Dari anak orang kaya jadi bodyguard. Sekarang jadi magang, sialan kayaknya neraka. Ekonomi juga enggak bagus, reinkarnasi. Bisa kena dampak penurunan konsumsi. Su Zong, uangnya belum ketemu. Segera akan ada laporan keuangan. Di rekening perusahaan kurang uang segitu. Aku enggak bisa jelasin. Walaupun Zeking sudah tiada, tapi ini. Kamu harus rahasiakan, tapi Su Xiaoye. Korupsi dana perusahaan ini, aku. Dia punya bodyguard Jiangshan. Sembunyikan uang ini pacarnya. Tahu lokasi uang haram ini tapi. Uangnya enggak ada di sana. Untung aku sengaja enggak bilang yang sebenarnya. Jadi aku bukan orang di dunia ini. Satu-satunya orang yang tahu di mana uang itu berada. Siapa di sana? Su, menurutmu ini bisa tidak? Uang ini toh sudah tidak bisa ditemukan lagi. Mending kita cari kambing hitam. Bagaimana menurutmu, apa maksudmu? Anak magang keuangan yang baru masuk ini. Lihat, ada uang sebanyak ini di rekening. Jadi timbul niat jahat. Mencuri uang perusahaan. Lalu kita bisa menjadikannya sebagai kambing hitam. Kamu kerja di keuangan, sayang sekali. Cocok pindah haluan bikin drama pendek. Terlalu memuji. Lian, kamu hidup susah di perusahaan sekarang. Tapi mulai hari ini, kamu tidak perlu menderita lagi. Karena
Keberuntunganmu sudah datang. Lian mau kemana tidak kerja? Mau kemana mau cari uang? Mr. Jiangsan, ini kartu kamar Anda, silakan disimpan. Saya tidak suka orang masuk keluar kamar sembarangan, untuk sementara tidak perlu dibersihkan. Di kehidupan pertama mencuri uang perusahaan, di kehidupan kedua menyembunyikan uang haram. Di kehidupan ini sudah saatnya saya menikmati hidup asal menemukan uang ini. Hidup ini pasti aman. Mengenai reinkarnasi ini, merasa beberapa kali saja sudah cukup, saya tidak mau mati lagi. Berdasarkan ingatan sebelumnya, Jiangsan menyuruh orang menaruh uang di kamar ini. Lalu pergi. Hidup bahagia saya. Kemana perginya? Uang saya mana? Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Masuk rumah merampok. Jiangsan jelas-jelas menaruh sekantong emas batangan itu di kamar hotel. Kok bisa hilang begitu saja? Baru saja ribut besar, mungkin untuk sementara. Tidak bisa tanya ke hotel. Uang saya. Walaupun tidak ada uang ini, saya harus keluar dari grup keuangan Su. Saya tidak mau mati karena dibully. Mama, kenapa kamu datang? Mau lihat kamu kurus lagi. Pasti tidak makan dengan baik. Aku masakkan kamu sup tulang, simpan di freezer ya. Jadi potongan kecil-kecil, kalau kamu mau makan. Ambil aja dan panasin. Terima kasih, Bu. Gimana kabar kantor kamu akhir-akhir ini? Bu, sebenarnya aku. Iya, semua orang di desa kita tahu. Kamu masuk ke grup Su. Katanya kamu sukses banget dan kamu telepon bilang bos kamu di kantor sangat menghargai kamu, ayah kamu seneng banget kalau kamu jadi karyawan tetap. Apakah masa sulit kita udah berakhir? Barusan kamu mau ngomong apa? Gak ada, Bu. Udah malam juga. Aku pulang dulu ya, jangan terlalu capek. Bu, udah malam begini. Tidur aja di sini. Ayah masih nunggu aku di rumah. Bu, aku bantu panggil taksi ya. Panggil taksi apa, masih bisa naik bus terakhir. Jangan khawatir kamu. Kerja yang baik, makan yang teratur, udah dingin. Pakai baju yang tebal, Bu, pulang dulu ya. Gimana bos, Li gagal kaya? Jangan dibahas. Gak ada rejeki. Lian, kemarin sore kamu kemana? Pagi ini kamu telat, percaya gak aku bakal pecat kamu. Keadilan bisa telat kerja kok, gak bisa telat. Kamu ngomong apa sih? Maaf bos, lain kali aku perhatiin. Aku kasih tahu ya minggu depan. Laporan keuangan. Data-data ini, serahkan ke kamu. Data sebanyak ini aku sendirian. Bisa gak kamu kerjain, gak bisa ya keluar. Bisa, pasti bisa. Beban kerja sebanyak ini. Kayaknya kamu bakal lembur lagi nih. Lembur gak masalah, sesuai bidang. Pekerjaan sebanyak ini. Sampai kapan selesainya ya? Lian, yang aku kasih ke kamu. Laporan keuangan udah selesai belum? Aku makan dulu terus langsung kerjain. Kerja belum selesai kok, masih sempat makan. Manajer Liu, aku meski cuma kuda di perusahaan ini. Tapi kuda. Harus makan dan minum juga. Baiklah, makan dan minum. Sekarang tidak ada makanan, cepat selesaikan pekerjaanmu. Kamu. Apa ini makanan sampah yang kamu makan? Ini bau sekali. Manajer Liu, aku sudah bersabar berulang kali. Bukan untuk membiarkanmu semakin kurang ajar. Aku menyerahkan pekerjaan penting ini padamu. Aku menghargaimu, kamu tahu. Dengan kemampuanmu sekarang, setelah masa percobaan selesai, kamu masih berpikir bisa tetap di perusahaan? Jangan bermimpi. Lian, kenapa kamu melihatku? Cepat kerjakan tugasmu. Mengerti. Halo Tuan Su.
Kamu Lian. Ya Tuan Su. Tuan Su. Katanya si Tuan Muda Su. Hanya fokus pada karir masih lajang hingga sekarang. Apakah dia benar-benar? Apa yang kamu lakukan? Maafkan saya Tuan Su, maaf Tuan Su. Ada butiran nasi di wajahmu. Selesai sudah, bagaimana mungkin aku berani melakukan pendekatan tidak pantas pada bos besar. Apa yang terjadi dengan penampilanmu? Aku baru saja tidak sengaja menjatuhkan kotak makanku. Jika ada seseorang di perusahaan yang memanfaatkan jabatannya untuk membuli karyawan baru, ingat beritahu aku. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Tuan Su. Ini benar-benar kesalahanku sendiri. Kalau begitu lain kali berhati-hatilah. Tuan Su benar-benar orang baik ya. Katanya kamu akan merapikan laporan keuangan perusahaan ini, sponsor dari teman. Terima kasih. Apa ada masalah sangat pahit ya? Setidaknya tidak sesusah takdir hidupku. Baiklah, lembur saja, aku duluan. Akhirnya selesai. Tinggal satu langkah lagi. Aku tidak mengerti merapikan laporan keuangan perusahaan. Pekerjaan penting seperti ini diberikan kepada magang sepertiku. Jangan-jangan mereka ingin menyalahkan penggelapan aset perusahaan padaku. Kopi yang kamu pesan manajer Liu seperti biasa. Baiklah Xiao Li. Akhir-akhir ini, kamu bekerja dengan baik. Sangat rajin dalam pekerjaan. Tunggu rapat tahunan ini selesai. Saya akan memberimu liburan panjang. Terima kasih manajer Liu. Hari ini kakek sedikit tidak enak badan. Jadi rapat laporan keuangan perusahaan akan saya pimpin. Manajer Liu, jika tidak ada masalah. Ayo kita mulai, baik Pak Su. Selamat pagi semuanya. Sekarang, laporan keuangan grup keluarga Su kita. Manajer Liu, saat Zeking masih ada, telah melaporkan laba keuangan semester pertama perusahaan kepada saya. Dengan apa yang kamu katakan sekarang hampir sama. Apakah ini berarti laba perusahaan kita selama setengah tahun ini adalah nol? Saya punya nyali besar sekali. Ternyata ada orang di perusahaan yang menyelewengkan dana perusahaan. Pak Su, ini kesalahan pengawasan saya. Saya yang memberikan tugas penting ini kepada orang yang saya percayai setelah menemukan pencuri ini. Mari kita cabut sampai ke akarnya. Kenapa kalian masih diam? Tangkap pencuri yang menyelewengkan dana perusahaan itu. Apa kalian salah paham? Pak Su, bagaimana mungkin saya menyelewengkan dana perusahaan? Orang yang menyelewengkan dana. Bukankah itu si kecil Li? Manajer Liu, kamu boleh pukul saya, marahi saya. Kenapa kamu membuat saya jadi kambing hitam? Saya hanya seorang magang, mana mungkin saya bisa mengelola uang sebesar itu? Kamu berasal dari keluarga miskin, semua orang tahu itu kan? Melihat uang, mata kamu langsung terbuka lalu diam-diam menyelinap ke kantor saya dan mentransfer uangnya. Bukankah ini wajar saja? Manajer Liu, kamu meminta saya bertanggung jawab atas proyek ini karena kamu ingin saya menjadi kambing hitam. Untungnya kemarin saya menemukan sesuatu yang mencurigakan dan melaporkannya kepada Pak Su. Pak Su, ada seorang rekan bernama Lian. Mengatakan dia ada urusan denganmu. Biar dia masuk. Pak Su. Masih belum pulang meski sudah larut malam? Pak Su, saat saya sedang menyusun laporan, saya menemukan beberapa masalah. APA masalahnya. Saya telah memeriksa secara detail laporan keuangan publik perusahaan dan laporan internal. Saya menemukan bahwa ada ketidaksesuaian dalam tagihan. Saya curiga ada yang menggunakan dana perusahaan secara pribadi. Menurutmu, siapa itu? Tentu saja adik baik musuh Zeking. Saya hanya seorang magang biasa. Saya sama sekali tidak bisa menyentuh keuangan inti perusahaan, tapi saya rasa orang yang bisa menyalahgunakan uang perusahaan tanpa diketahui. Selain Anda hanya ada Su Zong, saya tidak tahu apa-apa.
Manajer Liu benar-benar tidak tahu apa-apa. Su Zong tidak menyangka Anda sebagai pilar perusahaan ternyata seperti ini. Itu jelas-jelas si adik kedua. Anda tidak pantas menyebut adik saya Su Zong. Kita jelas-jelas satu tim kok sekarang. Jadi seperti ini, saya sudah menyuruh manajer Zhang menyelidiki dengan jelas, sekarang buktinya sudah pasti. Mengingat Anda adalah karyawan lama perusahaan. Kita bisa memilih untuk tidak melapor ke polisi, tapi uang yang Anda salah gunakan harus Anda kembalikan sendiri. Uang sebanyak ini, bagaimana saya bisa mengembalikannya? Itu urusan Anda bukan urusan saya. Ini jadi. Buta ya kamu lagi. Percaya tidak saya bisa membunuhmu dengan satu jari. Manajer Liu oh bukan Haijun. Saya benar-benar tidak percaya. Lepaskan saya Lian. Jangan keterlaluan. Keterlaluan apa yang saya lakukan padamu? Belum sepersepuluh dari apa yang biasa kamu lakukan padaku. Ini baru keterlaluan. Kau tunggu saja. Saya memang akan menunggumu mengembalikan uang ke perusahaan. Emas saya hari ini naik jabatan dan gaji. Menunggu sampai gajian bulan depan. Saya akan mentransfer lebih banyak uang untuk Anda. Bagus sekali Xiaoyan. MA tahu kamu pasti bisa. MA kamu demi saya demi keluarga ini. Sibuk setengah hidup. Kedepannya juga bisa pergi dengan baik. Xiaoyan. Kamu dengar tidak Xiaoyan? Ternyata dari awal sudah salah mencari. Ruangan itu bukan 608, melainkan 809. Lian. Aduh saya. Katanya tahan lama kok cepat sekali kembali. Pemain baru ya mati cepat juga normal. Bukankah semakin sering semakin mahir biar saya mati beberapa kali, baru ada pengalaman. Kamu sepertinya menganggap nyawa orang lain seperti game. Saya cuma membuat perumpamaan saja. Ngomong-ngomong kalau misalnya jiwaku masuk ke tubuh orang lain gimana nasib orang itu? Aku kasih analogi pakai game ya. Hidup kalian masing-masing. Itu kayak game yang bisa di-save. Mati berarti game over. Kau cuma masuk di titik save sebelum mati. Masuk ke game. Entah mati kayak pemilik aslinya. Atau berjuang untuk hidup ciptakan akhir yang berbeda. Cowok gak boleh bilang gak bisa. Tapi kali ini beneran gak bisa. Ini bukan urusanmu. Aku Liuyu keluarga berkecukupan. Dengan bantuan orang tua buka kafe. Disukai semua orang bunga pun mekar. Mas ganteng boleh minta nomor. Tunggu sebentar ya. 1 November. Itu hari Jiangshan rencananya check out. Kalau emas batangan itu dibuang sama staf hotel. Gak boleh. Tunggu kemari. Kamu. Lari apaan sih? Ada yang bisa dibantu. Aku punya teman namanya Jiangshan. Dia suruh aku ambil barang. Pria berotot tinggal di kamar 809.
Uang santunanku udah masuk. Punya muka ganteng doang buat apa? Tangan kaki kecil gak ada tenaga. Jalan aja gak bisa punya mata gak sih? Maaf, Sialan. aku gak sengaja. Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Maaf ya. Terima kasih. Gak apa-apa, Bu. Kamu temennya Xiao Yan ya? Ah iya, Aku sama kakak Xiao Yan teman kantoran Xiao Yan di kantor. Gak merepotkan kalian kan? gak kakak Xiao yang orangnya baik, dia panutanku. Baguslah, baguslah. Bu kakak Xiao yang sebelumnya pakai tabungan. Dan aku investasi untung lumayan. Dan kemudian, ini adalah uang dengan bunga. Yan kecil. Aku salah. Aku hanya tahu. Bekerja keras untuk menghasilkan uang besar. Kau bekerja sangat keras setiap hari. Tapi tetap keras untuk rumah kita. Harapan terbesarku. Saya harap Anda sehat dan sehat. Hidup damai. Sekarang kau sudah pergi. Aku ingin uang ini. Ya kecilku, kau kembali. Bibi. Saudara Yan dan aku bilang, dia bilang. Waktu yang paling membahagiakan adalah berada di rumah ini saat melakukan sesuatu. Dia merasa dia bekerja keras setiap hari. Sedang menuju masa depan yang lebih baik. Jadi dia tidak bekerja keras. Benarkah? Itu benar. Ibu. Selamat datang. Halo, apakah bisa memesan sekarang? Jangan datang. Maksudku ada pecahan kaca di tanah. Duduk dan tunggu aku. Halo, Anda dapat memesan. Aku mau segelas es Amerika, terima kasih. Tunggu sebentar. Maaf, aku tidak punya kue. Apakah salah? Ini adalah produk baru dari toko kami yang masih dalam tahap perbaikan. Gratis untuk pelanggan. Terima kasih. Hei, kau baik-baik saja. Terima kasih. Sama-sama. Itu. Bisakah aku mengenalmu? Ya, namaku Lisini. Linan. Pelayan sikap apa yang kau panggil? Maaf, kau mau kopi? Aku tidak minum kopi. Temukan perbedaannya. Apa yang kau katakan? Tidak apa-apa, minum. Minum kopi es Amerika. Baik, tunggu sebentar.
Kopi Anda sudah siap. Tunggu dulu. Kenapa dia dapat kue saya tidak? Saya lihat tadi kamu memberikan dia sepotong kue gratis. Itu adalah acara mencoba produk baru kami. Jumlah terbatas. Di sana masih banyak kue, apakah ini diskriminasi? Mana bosnya, saya mau komplain. Sebetulnya saya. Kue saya belum disentuh, kamu anggap saya apa? Panggil bos toko kamu, saya mau komplain kamu. Saya sebenarnya bosnya. Toko ini milik saya. Ada masalah apa saja bisa cari saya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau saya bilang dari tadi, bagaimana saya tahu kalau layanan saya tidak baik? Dan juga diskriminasi pelanggan. Saya tidak bermaksud begitu, tidak menyangka kamu masih muda. Sudah sukses. Kalau Anda tidak suka toko kami, silakan pergi. Apa maksud kamu? Kata-kata halus tidak mengerti, saya langsung saja. Toko kami tidak menyambut Anda, silakan. Terima kasih Yasini. Bagaimana kamu tahu nama saya? Tadi saya lihat saat kamu membayar. Oh begitu. Maaf ya tadi. Saya kira kamu pelayan. Tidak apa-apa, saya memang pelayan. Terima kasih tadi sudah berani bicara. Saya hanya tidak suka orang yang menindas. Dan sepertinya saya juga tidak banyak membantu. Kenapa misterius? Nanti kamu tahu, duduk. Pulpen ini mahal ya? Penulis besar saya. Kalau mau menulis cerita terbaik, tentu harus pakai pulpen terbaik. Terima kasih. Kalau begitu kamu janji satu hal. Kamu mau apa? Biar penulis besar ini. Kasih tanda tangan dulu gimana? Tidak boleh. Ini hadiah ulang tahun dari tunangan saya. Tunangan ya? Dia orang yang sangat baik dan penyayang. Dan sangat mencintaiku, dia rela memberikan yang terbaik di dunia ini untukku. Hanya saja, dia pergi sebelum melihat novelku terbit. Pergi. Dia bunuh diri. Setelah bilang tidak bisa menikah denganku. Kamu. Tentu saja aku membencinya. Dia selalu memikul semuanya sendiri, tidak pernah bilang apa-apa padaku. Aku juga benci kepergiannya. Yang membuatku takkan pernah bisa melupakannya jika saja dia bilang padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita pasti bisa menghadapinya bersama. Mungkin dia hanya tidak mau membebanimu. Apa di matanya? Aku ini orang yang hanya bisa senang-senang saja, tidak bisa susah-susah? Maaf, aku merasa kamu sangat familiar. Tanpa sadar jadi banyak bicara. Tidak apa-apa. Kadang curhat pada seseorang itu bagus juga. Ngomong-ngomong, kamu masih menulis novel? Ya, novel terbaruku sebentar lagi akan terbit. Ceritanya tentang apa? Tentang aku dan tunanganku. Hanya saja di dunia novel. Si pria dan wanita akhirnya hidup bahagia. Bersama-sama, aku percaya. Kalau ada dunia paralel, dia belum pergi, kita pasti akan bahagia seperti di novel. Aku sebenarnya juga mau menulis novel. Aku punya ide cerita. Sebagai senior yang berpengalaman. Bisakah kamu kasih saran? Tentu saja. Kamu percaya pada reinkarnasi dan kelahiran kembali? Kurang lebih seperti itu ceritanya. Bagaimana menurutmu? Menurutku sangat menarik. Tapi, kok rasanya seperti baru dibuat-buat? Ketahuan deh. Kalau misalnya aku bilang misalnya, tunanganmu setelah dia meninggal. Dia mengalami reinkarnasi dan kelahiran kembali, lalu muncul di hadapanmu sebagai orang asing. Apakah kamu ingin dia memberitahumu yang sebenarnya? Tentu, asalkan dia bisa kembali padaku. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintainya. Sinyi. Tapi semua ini hanya hayalan belaka. Aku tahu dia sudah meninggal. Dia tidak akan kembali lagi.
Sini aku. Maaf, aku ada urusan harus pergi dulu. Aduh, Sini, selesai sudah. Dia pasti menganggapku sebagai bajingan. Pertama kali ketemu langsung macam-macam. Tidak punya mata ya? Tunggu. Aku ada urusan mendesak. Mana ada orang yang nabrak lalu pergi, begitu saja, ada kejadian di sana. Cepat kita lihat, gadis ini masih muda. Jangan-jangan dia sudah. Mobil ini ngebut sekali, tidak lihat jalannya. Gadis ini terlalu malang. Sopirnya nabrak lalu kabur. Itu tunanganku, itu aku tunanganku. Lupa lagi dompetku ketinggalan. Maaf, aku kira yang tertabrak itu kamu. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Terima kasih ya sudah repot-repot mengantarkan dompetku. Kebiasaanmu yang suka lupa ini. Linan, apakah itu kamu? Cerita tentang reinkarnasi itu. Kamu bilang tadi tunanganmu tertabrak. Dan gerak-gerikmu, Linan. Kamu kembali ya kan? Aku. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Sini. Masih ada yang belum mati ya? Asisten Zhang, kamu tahu harus bagaimana. Saya mengerti, Pak Su. Ternyata semua ini karena Su Zeming. Halo Pak Su, saya sudah dapat alamatnya. Dulu aku menyalahkan kecelakaan. Atas kegagalan hidupku. Hari ini wawancara di grup Su, jangan gugup ya. Anggap saja wawancara itu seperti lebak di ladang. Aduh, bisa tidak gugup? Itu kan konglomerat Su. Konglomerat terbesar di dunia. Dengan kemampuanmu pasti lolos wawancara. Kalau mereka tidak memilihmu, berarti mereka tidak punya selera, cepat bangkrut saja. Sayang, aku tidak bisa bicara lama. Tidak apa-apa. Aku akan segera memanggil ambulans untukmu. Linan. Kamu jawab pertanyaan yang saya ajukan tadi. Maaf, bisakah Anda mengulanginya? Pertanyaan tadi. Kamu datang untuk wawancara dengan sikap seperti ini. Kamu benar-benar membuang waktu kami. Bukan maaf, tadi saya di perjalanan. Berhenti, tidak perlu menjelaskan. Grup kami hanya fokus pada hasil. Wawancara hari ini selesai, tunggu. Tuan muda. Kamu namanya Linan ya? Ya, Tuan muda. Baru saja saya lihat resume kamu sangat bagus. Dan saya juga melihat kamu di jalan. Membantu korban, saya sangat mengagumi kamu. Terima kasih, Tuan muda. Saya bilang kalau bukan karena Tuan Su. Yang muncul tepat waktu, pasti wawancara saya gagal lagi. Selamat, kamu berhasil masuk ke grup Su. Banyak orang yang pasti iri padamu. Sebenarnya tidak juga. Setiap tahun banyak sekali orang yang ingin masuk ke grup Su. Kamu pasti tidak masalah. Ada kabar dari grup. Apa? Saya tidak lulus wawancara. Bagaimana bisa, bukannya kamu bilang Tuan muda? Sangat mengagumi kamu. Saya juga tidak tahu. Mungkin bukan kecelakaan. Tapi semua ini sudah takdir. Saya memang tidak pantas memilikinya. Setiap kali saya ingin menunjukkan kemampuan, takdir selalu memberitahu saya, kamu memang tidak pantas. Melihat manusia kecil seperti kami berjuang. Kamu senang ya?
Linan, kamu masih belum mengerti. Apa alasan semua ini? Lalu apa maksudmu? Saat waktunya tiba kamu akan tahu sendiri. Kamu masih punya 5 kesempatan. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Bukannya kamu dewa kematian, kenapa tidak bunuh Su Ziming saja? Kami Dewa Kematian juga punya etika kerja. Mengambil nyawa seseorang yang belum waktunya mati akan mendapat hukuman. Hukuman kamu tidak takut itu. Linan, berani kamu menembak. Siklus reinkarnasi. Aku nggak mau main lagi, main sendiri aja. Apa yang terjadi? Kamu lebih berani dari yang aku bayangkan. Dan juga lebih bodoh. Yang membuatmu reinkarnasi bukan pistol ini. Tapi kemampuanku sebagai Dewa Kematian. Aku bisa pakai pistol, bisa juga nggak pakai apa-apa. Lupa kasih tahu kamu, dalam proses reinkarnasi nggak boleh bunuh orang. Pergi sana. Pelayan, tolong ambilkan whisky. Baik, sebentar. Su Ziming adalah bos grup Su. Setiap hari keluar selalu dijaga ketat. Membunuhnya bukan hal mudah. Harus direncanakan dengan matang. Baiklah Su Ziming. Aku nggak cari kamu, malah kamu datang sendiri. Kamu kenal aku. Tentu CEO grup Su, Pak Su. Su Ziming. Di Jiangcheng siapa yang nggak kenal? Benarkah? Pak Su hari ini mau minum apa? Menurutmu aku cocok minum apa? Bloody Mary. Bagaimana menurut Pak Su? Bloody Mary. Apa ini pertama kali kita bertemu? Kenapa aku merasa kamu agak familiar? Banyak orang bilang aku mirip Wu Yanzu. Bisa dibilang lumayan ganteng. Kamu lebih baik buatkan koktail saja. Oke. Kamu pembunuh, pantas minum apa? Harusnya minum racun tikus. Mati aja kamu. Bloody Mary, silakan Pak Su. Semoga aroma alkoholnya cukup kuat agar dia nggak mencium bau obat. Berhasil dengan mudah. Rasanya enak. Kenapa belum bereaksi? Jangan-jangan racun tikusnya sudah kadaluarsa. Kamu ngapain terus lihat aku? Karena Pak Su terlalu ganteng. Aku melihat Su selalu bisa minum minuman yang aku buat. Benar-benar keberuntungan besar. Sudah kadaluarsa. Orang baik memang jarang panjang umur. Seperti dia yang jahat. Bisa hidup begitu lama. Kamu datang dari mana? Tenang saja, selain kamu. Tidak ada yang bisa melihatku. Aku tahu kamu ingin membunuh Su Ziming, tapi waktu kematian Su Ziming belum tiba. Dia tidak akan mati. Aku juga tidak bisa membiarkannya mati. Apakah kita hanya bisa melihatnya bebas begitu saja? Linan, kamu bukan dewa. Kamu tidak bisa mengubah nasib siapapun, termasuk dirimu sendiri. Nasibku ditentukan olehku, bukan oleh langit. Kalau begitu teruslah mencoba. Minumannya enak, lain kali jangan buat lagi. Aku sudah menemukan cara. Masuk Su. Kenapa wajahmu terlihat pucat, mungkin semalam? Minum sesuatu yang tidak bersih, ada apa kamu datang? Di depan ada seseorang bernama Zhou Qiang, ingin bertemu denganmu. Zhou Qiang katanya ada hal yang sangat penting. Ingin bicara denganmu. Hangling waktuku. Bukan untuk orang-orang seperti itu, kamu sebagai asistenku. Bahkan hal kecil seperti ini, tidak bisa kamu pertimbangkan. Maaf Su.
Tapi dia bilang kalau kamu melihat ini. Pasti ingin bertemu dengannya di mana dia. Di depan. Su, kamu buru-buru mencarinya batang emas itu. Mungkin adalah uang perusahaan yang hilang. Kita sudah mencari begitu lama, bagaimana bisa ada di tangannya? Mungkin kita harus tanya dia. Su, Di mana orangnya tadi? Dia masih di sini. Apakah kamu mencari seseorang bernama Zhou Qiang? Di mana dia? Dia baru saja pergi meninggalkan secarik kertas untukku sampaikan kepadamu. Su, dia memintaku nanti menemuinya di pabrik tua di timur kota. Dia terlihat sangat marah. Apakah perlu mencari bodyguard untuk melindungimu? Tidak perlu kalau pergi sendiri. Justru lebih seru. Jadi kamu adalah Zhou Qiang, senang bertemu denganmu. Aku sama sekali tidak merasa senang, bahkan merasa sedikit kesal. Banyak orang yang bilang begitu. Aku sudah terbiasa. Ternyata saat orang bingung beneran pengen ketawa. Kamu datang ke kantor mau ketemu aku, ada apa? Uangmu ya kembalikan ke kamu. Syaratnya adalah, Gak ada syarat. kayak rejeki nomplok gitu. Sejak kecil aku udah nggak percaya. Apalagi uang sebanyak ini. Nggak mungkin ada orang yang nggak minta apa-apa. Aku nggak mau pakai uang yang gak jelas asalnya, kenapa nggak boleh? Uang ini kamu dapat di mana, gimana kamu tahu? Uang ini punyaku. Banyak banget ngoceh, udah ambil aja uangnya. Cepetan, abis ini aku pulang. Su Zeming, uang ini. Syaratnya adalah nyawamu. Li Xinyi, Liu Yu. Sama Jiangshan Lian, kematian mereka. Gak lepas dari kamu, aku cuma mau membersihkan sampah masyarakat aja. Linan. Kamu nggak mau denger nasihat nekat bikin aku lembur. Aku capek tahu. Mau kamu bunuh dia nggak? Kamu tahu sendiri kamu nggak bakal bisa bunuh dia. Karena ajalnya belum datang berarti dia nggak boleh mati. Dulu aku bisa ubah takdirku sendiri. Sekarang juga masih bisa. Aku pasti bikin dia bayar. Kamu yakin? Aku yakin. Sebagai orang yang berpengalaman, aku kasih tahu tips kecil. Kalau ikat tali nanti, pakai simpul mati aja. Pasti ingat. Kamu kayaknya nggak takut mati ya? Tentu, soalnya aku udah mati berkali-kali. Jadi kuat nggak takut. Kamu lebih seru dari yang kubayangkan. Masih ada pesan terakhir? Kenapa? Kenapa kamu nyetir? Tabrak Li Xinyi sampai mati. Siapa sih? Su Zeming. Dasar bajingan. Kamu akan mati dengan cara yang buruk. Li Xinyi. Sepertinya dia adalah salah satu dari banyak orang yang aku tabrak sampai mati. Salah satunya. Selain dia, ada juga Liu Yu. Li Xinyi dan Liu Yu. Aku ingat sekarang. Kamu bilang itu pasangan muda di pinggir jalan itu, kan? Selain dia, apa masih ada yang lain? Sejak kecil, Su Ziqing selalu dimanja oleh semua orang. Apapun kesalahan yang dia lakukan, selalu ada yang memaafkannya. Jadi aku berpikir, seperti apa dia harus berbuat. Ayah baru akan membencinya. Jadi uang ini kamu meminjam namanya. Tapi setelah ayah tahu hal ini, dia tetap memaafkannya. Kenapa? Kenapa apapun yang aku lakukan, tidak pernah mendapatkan kasih sayang ayah. Jadi kamu membunuh adikmu sendiri. Su Ziqing. Ya, aku sendiri yang membunuhnya. Zhou Qiang. Kamu tahu ketika kamu sudah berjuang mati-matian, akhirnya mencapai puncak kekuasaan. Tapi tetap saja tidak punya apa-apa. Kamu tahu bagaimana rasanya?
Aku sudah mencoba banyak cara untuk mencari nilai hidup. Sampai Tenang, aku akan segera memanggil ambulans untukmu. dia sangat ingin hidup. Aku pertama kali merasakan kesenangan yang dibawa uang dan kekuasaan. Dibandingkan dengan menguasai hidup mati orang lain. Sama sekali tidak ada artinya. Dasar binatang apa yang kamu bicarakan? Aku melampaui semua manusia. Menjadi dewa yang menguasai hidup mati orang lain. Perasaan ini sangat membuat ketagihan. Aku sama sekali tidak bisa mengendalikan diriku. Kamu gila. Aku gila. Aku sama sekali tidak bisa mengendalikan diriku. Aku ingin mendengar lebih banyak rintihan orang. Aku ingin mereka terus memohon padaku. Aku ingin melihat harapan mereka untuk bertahan hidup. Dibunuh oleh tanganku sendiri. Kamu bisa mengerti aku kan? Aku bisa mengerti kamu. Kamu benar-benar gila pembunuh psikopat. Su Ziming, kamu pasti akan mendapat balasan. Balasan aku tidak percaya. Tapi yang aku tahu balasanmu akan datang. Selanjutnya giliranmu untuk memohon padaku. Jika kamu memohon padaku, aku bisa pertimbangkan untuk tidak membuatmu mati dengan begitu menyakitkan. Aku tidak akan memohon padamu hari ini, aku gagal membunuhmu. Itu kelalaianku, tapi Su Ziming. Ingatlah di masa depan. Pasti akan ada seseorang yang menggantikanku, menegakkan keadilan. Awalnya aku ingin bermain lebih lama denganmu. Tapi aku ada urusan, aku pergi dulu. Su Ziming. Aku pasti akan kembali untuk membalas dendam. Kakak api ini. Padamnya agak terlambat ya. Menghalangi kereta dengan tangan ada gunanya. Tidak mencoba bagaimana tahu bisa atau tidak. Ayo, aku siap. Kamu sepertinya sangat menantikan reinkarnasi berikutnya. Ya. Aku ingin menunjukkan pada kalian para dewa. Apa yang disebut manusia bisa mengalahkan. Tuhan. Tempat ini kok agak familiar. Ini kan grup usaha Su. Kok aku jadi penjahat besar? Asisten Zhang yang membantu kejahatan. Kamu tahu tidak gudang tua itu kebakaran? Ada orang yang tewas terbakar. Sangat tragis. Tidak tahu bisa menemukan pelakunya atau tidak. Apapun yang terjadi di reinkarnasi berikutnya, aku berharap bisa mendapatkan bukti-bukti ini untuk menghukum Su Ziming. Su Ziming. Siap menerima hukuman. Halo. Mengenai kasus kebakaran pabrik tua, aku punya beberapa bukti ya. Sekarang aku sudah mengirimkan bukti-bukti itu pada kalian. Sini. Keadilan mungkin terlambat, tapi pasti akan datang. Tenang saja, aku pasti akan membuat Su Ziming mendapat hukuman yang setimpal. Su, Anda mencari saya. Saya menyuruhmu mengawasi kasus pembakaran gudang apa yang kamu lakukan. Ada apa, Su? Seseorang mengirimkan saya bukti. Di dalamnya ada foto saya dan Zhou Qiang di pabrik yang sudah tidak terpakai. Bagaimana mungkin, bukankah Anda bilang? Malam itu selain Anda dan Zhou Qiang, tidak ada orang lain di tempat kejadian. Pantas dia bilang begitu. Ternyata ada orang lain yang terlibat.
Sudah direncanakan sebelumnya Zhangling. Anda bantu saya selidiki siapa di balik ini. Baik, Su, saya akan segera menyuruh orang untuk menyelidiki. Zhangling. Jangan buat saya kecewa lagi dan lagi. Kesabaran manusia ada batasnya. Saya mengerti. Kembali saja. Tunggu. Saya merasa hari ini Anda agak aneh. Maaf, Su, saya yang tidak becus. Sialan, kenapa dia begitu tajam? Kalau sampai dia tahu Zhangling sudah diganti, rencana balas dendam saya hancur. Siapkan diri sebaik mungkin untuk menyelidiki hal ini. Anda mengerti kan? Tenang saja, Su. Bukti saya sudah saya kirim. Kenapa sampai sekarang belum ada kabar? Asisten Zhang datang ke kantor saya. Baik. Su, Bagaimana penyelidikan yang saya minta? belum ada kabar. Belum ada kabar ya? Atau belum menyelidiki? Su, saya sudah menyuruh orang untuk mencari tahu. Tapi dia belum membalas pesan saya. Benarkah? Ya sudah, pakai saja informasi yang tidak penting untuk mengelabui Su. Kabarnya ada yang mengirimkan flash disk. Tapi siapa yang mengirim saya belum tahu. Flash disk? Ini flash disk ya? Aku pengen tahu. Sebenarnya siapa yang kamu suruh untuk menyelidiki? Manajer Su. Kalau nggak bisa jawab, jelaskan aja. Apa yang terjadi? Kamu ngapain di cafe Liu Yu? Apakah untuk cari Zhou Qiang? Apakah bukti yang kamu tinggalkan? Kamu menyelidiki aku. Aku cuma suruh orang nunggu di depan cafe Liu Yu. Tapi nggak nyangka. Teman-teman lamaku pada datang. Kenapa kamu mengkhianati aku? Karena kamu adalah pembunuh. Pukulan ini untuk Su Zeking. Pukulan ini untuk Liu Yu. Pukulan ini untuk Zhou Qiang. Pukulan terakhir untuk Li Xinyi. Jangan ada yang bergerak. Kalian salah orang kali. Kamu jangan bergerak, kalian datang tepat waktu. Dia Su Zeming. Kamu dicurigai melakukan pembunuhan, dan ditangkap, kamu berhak untuk tetap diam. Tapi semua yang kamu katakan, akan menjadi bukti di pengadilan. Bagus sekali penangkapannya. Apa kalian salah orang? Padahal dia yang mau bunuh orang. Kami menerima bukti dari Zhangling, aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Video itu palsu, aku difitnah. Bukti yang kami terima bukan itu. Su Zeming, setiap kali kamu minta aku bantu menutupi tindakan pembunuhanmu, aku selalu menyimpan bukti. Bahkan tanpa video ini, bukti-bukti ini cukup untuk menghukummu. Baik, untuk hal yang tidak pernah aku lakukan. Aku akan menerima penyelidikan kalian, aku percaya kalian akan membuktikan aku tidak bersalah. Kejar. Ada apa kok liftnya ada password? Ini lift khusus Dewan Direksi langsung ke garasi bawah tanah mereka. Terus gimana? Kebetulan banget aku dulu anggota Dewan Direksi. Kita bagi tugas. Sial, apa dia bakal kabur lagi kali ini? Bangsat, minggir. Kawan, kamu nggak apa-apa ya kawan? Bertahan ya kawan.
Pertunjukan yang bagus sekali, Linan. Aku benar-benar meremehkanmu. Terlalu memuji rendah hati. Sebenarnya kehidupan sebelumnya, kamu bisa hidup dengan baik. Jika tidak bisa menghukum Su Zeming, lalu apa gunanya hidup? Apakah hidup manusia harus memiliki makna? Titik akhir kehidupan semua orang adalah kematian. Hidup singkat kalian manusia, dibandingkan dengan seluruh alam semesta dan dunia, itu hanya setetes air di lautan. Jangan bicarakan filosofi yang tidak berguna ini padaku pokoknya. Aku tidak tahan melihat orang seperti Su Zeming hidup di dunia. Jadi tugasmu sudah selesai ya? Ya, aku sudah puas. Lalu apa? Aku akan berusaha hidup dengan baik. Benarkah? Tunggu dulu, bisakah? Jangan seperti terakhir kali ada rasa. Tidak bisa. Sang maut ini terlalu jahat ya. Zhao He, kamu tidak belajar lagi ngapain? Kamu masih bermain di sini. Aku tidak. Kamu setiap hari baca buku komik ini. Bisakah lulus ujian masuk universitas? Aku setiap hari bekerja keras untuk biaya sekolahmu. Kamu malah membalasku seperti ini. Mama, jangan buru-buru. Kamu lihat hari ini sudah 1 November. Tinggal berapa hari lagi ujian tengah semester? 1 November. Bukan hari itu Jiangshan rencanakan check out. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Hari ini benar-benar 1 November. Jika aku bisa menghentikan Su Zeming, maka Xinyi tidak akan mati. Ingus masuk mulut baru tahu diusap. Babi nabrak pohon baru tahu belok, hari sudah tiba baru tahu buru-buru. Mama, aku mau keluar sebentar. Aku bilang hari ini tidak boleh pergi kemana-mana, diam di rumah baca buku. Mama, buka pintunya. Aku benar-benar ada hal penting. Tidak ada yang lebih penting dari belajar selesaikan PR. Baru aku buka pintu. Xinyi harus tunggu aku. Xinyi, tunggu aku. Cerita reinkarnasi itu. Barusan kamu bilang tunanganmu ditabrak. Dan setiap gerak-gerikmu, Linan. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Xinyi lari cepat. Xinyi. Mengapa kau memberiku harapan untuk hidup, lalu membuatku melihat harapan itu hancur? Pembunuh. Kau pembunuh, kau pikir bisa lolos dari hukum. Kau akan membayarnya. Anda naik dulu biar saya yang urus di sini. Su Zeming, jangan pergi. Orang yang tidak tahu diri benar-benar bodoh. Karena kau sangat ingin mati. Aku penuhi keinginanmu. Maaf Pak Su. Ini anggap saja seperti pencuci mulut setelah hidangan utama. Aku tidak bisa menyelamatkan Xinyi. Juga tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Apa artinya terus berputar dalam lingkaran ini? Siapa aku? Dewa kematian, aku mohon lepaskan aku. Aku mohon. Sudah terlambat, Linan. Linan, aku bukan Linan. Siapa Linan? Aku bukan Linan. Kau gila. Kalau begitu katakan padaku siapa sebenarnya aku. Aku Linan Lian. Aku juga Jiangshan. Kau bisa menjadi siapa saja atau bukan siapa-siapa. Dewa kematian.
Aku salah, aku tidak akan lagi mengakhiri hidupku sendiri, aku mohon. Lepaskan aku, katakan padaku. Bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana caranya? Menyelesaikan diriku sendiri. Hanya ada satu cara untuk bebas. Apa itu? Terima dengan lapang dada reinkarnasimu. Aku tidak mau. Aku Linan, aku Jiangshan Zhangling, aku Liu Yu. Tidak, aku Zhou Qiang. Aku Linan, aku Zhao He. Aku Liu Yu. Siapa aku? Aku tidak ingin berputar lagi. Siapa sebenarnya aku? Kau kenal aku. Kau gila ya? Siapa aku ini? Hidupku kali ini akan berakhir seperti ini lagi, ya lebih baik berakhir saja. Hidupku memang selalu gagal. Meski terlahir kembali dan berputar dalam siklus, tidak ada yang mengubahku. Jangan selamatkan aku. Rasa sakit dari siklus kelahiran kembali ini. Kuharap tak akan kualami lagi. Linan, bukan. Kenapa aku muncul di sini lagi? Apakah ini lagi-lagi ulah dewa kematian? Aku ingat saat itu. Linan, jangan mati. Asal kau tidak bunuh diri, kita bisa mengubah takdir. Sinyi tidak akan mati. Aku ingin hidup. Jika dulu aku tidak melompat dari gedung, semua ini tidak akan terjadi ya. Linan, Jadi pada akhirnya, semua ini akibat ulahku sendiri. ada sebab pasti ada akibat, baru kau sadar sekarang ya. Setiap kematianmu adalah siklus sebab akibat. Hanya saja kau tak pernah menyadarinya. Bicara seenaknya. Su Zeking yang dibunuh kakaknya. Lian yang ditabrak Liu Haijun. Semua ini sepertinya berawal dari Su Zeming. Lalu akibat dari Su Zeming. Sebab siapa ya? Apakah aku? Masih ada satu kesempatan siklus terakhir ya. Aku bisa memberimu satu pilihan. Kau bisa memilih untuk tidak melanjutkan siklus menerima kematian. Kau juga bisa memilih menyelesaikan siklus terakhir. Ingatlah, ini kesempatan terakhirmu untuk hidup. Tentu aku pilih. Aku belum selesai bicara. Su Zeming karena dokter mengeluarkan diagnosa gangguan jiwa. Sekarang tinggal dengan tenang di rumah sakit beristirahat. Sekarang kau bisa membuat pilihan. Ayo tembak. Gimana hari ini Suzong, gila lagi nggak? Enggak, malah sangat kooperatif minum obat. Sejak Suzong untuk menghindari vonis di rumah sakit kita, mulai menjalani perawatan setiap hari, ribut kecil. 3 hari sekali ribut besar, 5 hari sekali hancurkan seluruh ruangan. Efisiensinya hampir menyamai tim pembongkaran. Tapi hari ini dia benar-benar sangat tenang. Hanya terus bicara sendiri apa yang dia katakan. Dia bilang kenapa dia Su Zeming. Kalau bukan Su Zeming, apa dia masih bisa di sini? Udah lama dihukum dan masuk penjara. Suzong. Dia benar-benar salah minum obat, aku juga nggak tahu nggak. Tunggu sebentar. Ada sebab pasti ada akibat. Kalau kamu nggak bisa bertahan hidup, maka kamu akan masuk neraka lapis 18. Menjalani pencabutan lidah dan pengukusan, gunung pisau dan lautan api, panci minyak dan pemecahan tubuh oleh 5 kuda.